Ternyata hasil mutasi yang 98 juta bukan hanya buat bayar rumah. Waduh, dana donasi yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi mana utang itu utang siapa? Utang pribadi. Nah, saya sama dengan istrinya nggak minta dikasih. Namanya orang buta emang dia bisa ke ATM, emang dia bisa ngecek ngapain. Dia nggak nolong dirinya sendiri loh, dia nolong wawaknya dulu. Yang buta itu Gusnya loh. Wawaknya nggak buta kan, dia masih bisa cari kerja terus bayar cicilan bank tanpa Agus kan? Bisa kan? Tuntas sama pengacara beliau. Pakai 1000 pengacara ya, gua akan bela si Agus. Iya, terima kasih banyak Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi ya. Terima kasih Mbak Novi ya. Drama Wawa dan Agus sedih Gus belum berakhir guys. Farhad Abbas akan tuntut Densu dan Novi buat balikin duit 1M. Waduh, Agus happy nih Gus. Mana Gus? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go masih kembali dengan berita drama yang belum kelar guys. Kayaknya kemarin Let's Go udah mikir itu drama kelar nih, ternyata enggak guys. Nah, ini kita dapat update baru dari Teh Novi. Itu duit Wawa kemarin ya. Wow. Itu katanya digunain buat shopping guys, dan nggak dibalikin. Nah, loh. Kemudian ada omongannya Agus tentang dokter RSCM, dan ini di counter ya sama dokternya, yang kabarnya dokter ya. Tentang statementnya Agus, dokter di RSCM tidak mau dibayar secara tunai gitu, maunya pakai BPJS gitu katanya guys. Buset. Kemudian ada Farhad Abbas yang akan menuntut dan melaporkan Densu dan Novi, dan untuk mengembalikan duit 1M-nya Agus. Biarin Agus tuh, mau dia beli gunung emas kayak mau dia beli mulut netizen. Loh. Buset, ini bener real ya. Real ini adalah uang menggelapkan mata dan hati ya. Waduh, ini harusnya yang disiram apa ini? Harusnya yang disiram nih hatinya biar sejuk gitu. Waduh, ini gara-gara duit se-M ribet se-Indonesia nih. Jadi kita lihat dulu guys update-update-nya. Nah, ini Let's Go dapetin. Nah, salah satunya dari screenshotan. Let's Go ambil ini di TikTok. Udah ada watermarknya juga ya, gitu. Dari Pratiwi Novianti Real, gitu. Tapi Let's Go cari Instagramnya Mbak Novi. Nah, sama sih ininya. Sama username-nya sama ya. Berarti dugaannya ini adalah memang akun Mbak Novi yang asli ya. Nah, Mbak Novi-nya bilang ini, yang diduga Mbak Novi ya. Gitu. Karena Let's Go agak ragu-ragu. Let's Go tadi cari di story-nya nggak ada, soalnya udah kehapus apa gimana. Nah, dia bilang, guys, aku harus pick up. Ternyata hasil mutasi yang 98 juta bukan hanya buat bayar rumah. Waduh, udah list juga. Ada transfer ke nomor rekening orang, belanja Tokped, waduh, Shopee, wow, dan lain-lain. Klarifikasi dari si orang yang terima uang, atau kita usut semua? Usut Mbak Novi! Ada dokter yang mau ini diusut juga karena mencemarkan nama rumah sakit. Bismillah, kita siap maju. Maju Mbak Novi! Nah. Jadi apakah ini benar? Duit 98 jutanya Wawa. Nah, itu digunakan untuk belanja Tokped, Shopee gitu ya. Kayak bener deh. Kalau bener sih bener sialan gitu kalau bener ya. Ini belanja apa? Di Tokped tuh kayaknya belanja iPhone. Kalau di Shopee belanja baju kayaknya nih loh. Terus ada yang nanya juga kan, izin teh, nanya teh gitu. Itu yang uang dipakai sama si Wawa dikembalikan ke yayasan tidak teh? Nah, jawabannya maaf, nggak dikembalikan. Nggak dikembaliin dong, kan ya nggak punya duit buat balikin. Terus di sini ada yang bilang juga terlihat Agus dan Wawa tidak nyaman berada di sebelah Mbak Novi. Ya, kalau kemarin yang bilang minta podcast, minta ditolong, setelah ditolong, wah, digonggong. Padahal kita diminta datang, sekarang seolah-olah nggak nyaman, tapi nggak apa-apa kok. Oh, Mbak Novi ini baik juga ya. Dia memang baik orangnya, memang yang ditolong aja yang kadang-kadang berubah. Ini terus ada penjelasannya Mbak Novi ya. Dia bilang beda donasi sama sedekah. Bagi orang-orang ya, Farhad Abbas ini juga ya, denger nih Mbak Novi ini. Beda donasi dengan sedekah ya. Inilah mengapa Teh Novi kencang soal ini. Ya, bukan mau menguasai, tapi dia sebagai penanggung jawab. Karena ada undang-undangnya guys, seperti undang-undang penipuan, pasal 378 KUHP gitu. Jika seseorang mengumpulkan donasi dengan maksud menipu, apa itu Agus atau istrinya atau bapaknya? Kita nggak tahu juga ya. Dan menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang berbeda. Jadi yang diumumkan, dimana yang diumumkan ingin berobat, nah tapi yang dilakukan bukannya ingin bertobat, tapi malah jadi dihujat. Loh. Mereka bisa dijerat dengan pasal penipuan ya, karena donasinya kan untuk berobat, tapi malah dipakai untuk
bayar utang gitu. Dan pasti nggak cuma bayar utang aja, belanja-belanja, top up GoPay gitu ya. Nggak masalah kalau duitnya sedikit ya. Mungkin digunain bayar utang 5 juta, 3 juta, itu let's go nggak masalah. Tapi 98 juta ini terlalu besar ya. Bahkan kamu kemarin cuma ngeluarin 900.000 gitu. Gedean uang utangnya gitu. Terus ada juga pasal 372 tentang penggelapan jika dana donasi yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi mana utang itu utang siapa? Utang pribadi. Bukan utang negara. Bukan utang yayasan. Nah, atau tujuan yang tidak sesuai dengan niat donasi, nah, bisa dianggap sebagai penggelapan ya. Karena yang donasi niatannya membantu Agus, bukan membantu Wawa. Selain itu jika disalahgunakan oleh organisasi atau lembaga besar juga ada tanggung jawab hukum lah. Nah, itu dia guys. Nih Teh Novi udah kasih nih guys. Nah, gimana kamu Agus? Hah? Terlihat dari sorot mata istri kamu. Itu udah deg-degan ya, deg-degser gitu. Karena memang jarang pegang duit banyak, sekalinya pegang duit banyak hilap gitu loh. Tapi semoga akan lebih cepat selesai ya gitu. Bahkan di sini Farhad Abbas ya, menantang Novi dan juga Densu akan melaporkan ya, itu duit harus dibalikin ke Agus. Nah, apakah Agus akan menggandeng Farhad Abbas untuk mengambil duitnya? Wow. Oke, Bang Farhad. Ya. Saya turut prihatin dengan sikap daripada Novi maupun Denny yang memilih kemudian mempublikasi untuk dikembalikan dana donasi terhadap Agus yang buta. Ini bukan malah menyembuhkan mereka, tapi membuat menyakitkan dan melukai perasaan mereka gitu. Ada perbuatan semena-mena dan ya, hey, lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dan itu memang hak warga negara diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu harus menggunakan uang itu. Hemat praktis dong. Tujuannya apa? Untuk membantu dia. Kalaupun dia menyerahkan uang ini kepada istrinya atau adiknya, ya. Nah, saya selalu dengan istrinya nggak minta dikasih. Namanya orang buta emang dia bisa ke ATM, emang dia bisa ngecek mau ngapain. Kalau kalian menyumbang, siapapun netizen, ya sumbang. Itu adalah kewajiban baik dalam agama maupun undang-undang yang mengaturnya. Gitu. Jangan gara-gara si Novi, aku nawe, tiba-tiba kalian ejek, pantas saja buta itu dihina, dibully. Itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Novi dan Denny Sumargo. Densu ya. Gokil. Gitu. Tanpa kamu juga, tanpa Denny Sumargo bisa ke orang nyumbang. Gokil. Tanpa Denny Sumargo bisa ke orang nyumbang. Masa sih? Nyumbang doa kali, Bang Farhad. Bang Farhad nih nyebelin juga ya. Kemarin let's go demen Bang Farhad di kasusnya Vina. Sekarang balik lagi ke setelan awal nih. Bang Farhad, kira-kira udah nyumbang berapa Bang? Ini bahkan ada yang bilang ya, saya sebagai donatur yang nyumbang 700.000 nyesal sebab saya nyumbang buat kebutuhan Agus gitu, bukan buat dibagi-bagi keluarga lainnya. Iya bener guys, itu adalah satu orang yang kesel ya, karena tidak amanah guys. Terus dia bilang, ini saya bangga dengan istrinya ya, karena istrinya nggak minta tapi dikasih ya. Di sini Farhad bilang, jangan mentang-mentang kalian udah nyumbang 1,5 ya, itu kalian harus maksa dia menggunakan uang itu. Ini kan digunain juga uangnya dia. Kalau pakai BPJS kan tuh hak warga negara diatur undang-undang. Iya Bang Farhad Abbas, iya. Tapi masalahnya Mas Agus ini tidak amanah. Apa hubungannya si Wawa dengan Mas Agus? Hutang Wawa itu hutang pribadi, kecuali hutang Wawa ya, kecuali hutang Wawanya 98 juta ya. Wawa itu menggadaikan sertifikat rumahnya 98 juta untuk membiayai Agus di awal. Mungkin tidak apa-apa kita membiarkan Agus menggunakan uang itu untuk menebus kembali duit Wawa. Tapi kan enggak. Wawa kemarin 98 juta buat apa ya? Buat apa kan? Nggak tahu lah buat apa tuh. Dan ini fokusnya kan mau diobati. Tadinya katanya Agus mau sembuh. Bukan Agus mau GoPay gitu kan, bukan. Agus yang bilang, Agus tidak neko-neko. Nih ada videonya ya. Perawatan supaya mata saya sembuh. Saya nggak neko-neko. Nah, Agus tidak neko-neko. Agus ingin berobat. Agus ingin sembuh. Bukan gara-gara yayasan. Bukan gara-gara yayasan. Nggak ada yang mau. Nanti yayasan potong operasional segala macam. Nah, kalau mereka keluarga menghabiskan 1 hari pun mereka beli gunung emas, nggak ada masalah. Gokil. Bahkan ditambah lagi nggak ada masalah. Siapa mau nambah? Mereka akan dikasihani, akan disumbangi. Itu jaminan agama, ya. Kalau dibantu 100 juta adiknya, biarlah. Supaya adiknya nggak dicari-cari pinjol, ya, supaya tenang mengurus
harus bantu. Bukan suruh Agus pegang uang 1,5 miliar, suruh dia pelit. Ngapain? Agus aja nggak pelit kok, dia harus pelit sama saudaranya, keluarganya, ya. Jadi Farhad bilang ya, itu Agus sudah dapat 1,5 M, Agus aja nggak pelit. Kenapa harus pelit? Agus aja nggak pelit sama saudara sama keluarganya. Ya nggak pelit dong. Ini kan itu bukan uang yang Agus hasilkan loh. Namun intinya berobat dulu Mas Farhad. Mungkin kita nggak akan semarah ini ketika uangnya digunakan berobat dulu. Ketika udah digunain berobat dulu sampai 200 juta, 300 juta. 300-400 juta lah digunain berobat dulu, baru sisanya 600 juta karena udah pasrah diambil nggak apa-apa dah gitu. Masalahnya dia belum berobat udah digunain bayar utang dulu. Kita nggak tahu dia nanti bayar utang, beli mobil, kita nggak tahu dia beli emas gitu, kita nggak tahu gitu. Yang kita pengen adalah dia berusaha ke rumah sakit dulu, itu biar ada videonya gitu. Oh ini Agus nih proses ke rumah sakit dulu, ngeluarin biaya 100 juta, 200 juta, 300 nggak apa-apa. Nah sampai akhirnya ternyata Agus sudah di ambang batas tidak bisa lagi dioperasi. Nah sisa uang donasinya gimana? Apakah yang harus Agus lakukan sekarang? Nah itu diikhlaskan itu. Mungkin netizen itu berbeda. Masalahnya kita tuh harus melihat keinginan Agus nih jelas apa enggak dulu. Dia pengen berobat, pas udah ada duitnya gelap mata. Walaupun matanya gelap sebelum ada donasi ya itu. Tapi ya kita pengen kan dia lihat berusaha mengobati dulu. Karena kita juga berusaha mengobati Agus. Kenapa Agus nggak mau berusaha mengobati dirinya sendiri ketika orang lain ingin berusaha mengobati tubuhnya Agus? Yang buta siapa? Yang nggak bisa melihat sekarang Agus. Yang rugi siapa? Agus gitu. Dia nggak nolong dirinya sendiri loh. Dia nolong wawaknya dulu. Yang buta itu Agusnya loh. Wawaknya nggak buta kan? Dia masih bisa cari kerja terus bayar cicilan bank tanpa Agus kan? Bisa kan? Ini mau merapat ke sini atau kita datang ke sana karena harus dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, semuanya ini akan diusut tuntas sama pengacara beliau dan juga pengacara saya. Itu kita akan siap fight karena saya di sini merasa orang yang kecewa, saya merasa orang yang dibohongi. Pakai 1.000 pengacara ya, gua akan bela si Agus. Ya, nggak masalah. Lu pakai Denny udah Pernego pakai biaya 1.000 pengacara, si Novi bayar 1.000 pengacara, gue bela, gue hajar kalian. Ya, Farhad Abbas ketua umum LSM hajar Indonesia, hukum jamin rakyat. Gila Farhad Abbas. Novi kamu pakai 1.000 pengacara akan saya lawan. Waduh gitu. Jangan Mbak. Orang begini jangan dilawan. Orang begini jangan dilawan gitu maksudnya. Orang mantap ini jangan dilawan gitu. Kita dengerin aja omongannya dia apa. Nah, yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya. Mau berapapun kita bayar katanya gitu. Berapapun kita bayar berapapun gitu. Kita bayar. Mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit kata Wawa ini sambil teriak-teriak kan. Lebih baik pakai BPJS aja katanya gitu. Karena lebih mudah karena di sini tuh rumah sakit pemerintah. Karena lebih banyak yang memakai BPJS. Itu kata-kata dari dokternya. Nah itu katanya yang kata-kata dari dokternya. Namun di sini katanya ada juga dokter yang mengcounter omongannya Agus dari komen ya. Tapi kita belum bisa memastikan ini dia seorang beneran dokter apa enggak. Dia bilangnya, saya sebagai seorang dokter miris dengar semua pernyataan yang seolah-olah menjatuhkan RSCM gitu. Rumah sakit mana yang menolak pasien eksekutif? Iya nggak ada ya. Pasien eksekutif bro. Pernyataan dari keluarga terkesan menyalahkan RSCM. Iya, bagaimana kalau dengan Bang Dengsu langsung ke pihak RSCM langsung menanyakan, benar, setuju. Karena setahu saya pasien berhak memilih apa yang ingin dia gunakan, BPJS atau berobat secara eksekutif alias pasien umum ya. Yuk diusut biar tahu yang mana bohong gitu. Apalagi keluarganya ya gitu. Nah bener nih harusnya diusut ya. Kita mungkin nungguin podcastnya Densu dengan pihak RSCM. Apakah benar yang diomongin seperti itu, dokternya siapa, dan kenapa tanggapan dokter seperti itu gitu. Apakah dokternya suzon ya sama Agus, saya punya duit gitu. Mungkin dokternya masa sih gitu, kayaknya ngomong temannya nggak punya duit gitu. Suzon gitu kan kita nggak tahu ya, ada dokter oknum seperti itu gitu. Tapi anehnya di sini kita lihat ekspresinya Wawa ya, Wawa gitu. Ini dia seakan-akan memusuhi Teh Novi, coba kalian lihat ya. Ekspresinya Wawa itu loh gitu, mencerminkan banget itu. Banyak terima kasih ya Mbak Novi ya. Terima kasih Mbak Novi gitu. Iya, terima kasih banyak Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi ya. Untuk Bapak Denny. Nggak usah. Terima kasih banyak Seperti juga. hati aja. Iya. Waduh nggak usah, langsung senyum. Biar Allah yang membalasnya kebaikan. Iya. Kalau saya pribadi, saya selalu berpikir baik. Saya bikin podcast ini karena saya tidak mau akhirnya ada kejadian-kejadian ini. Ada salah paham karena. Nah sekarang pertanyaan. Waduh, ini lihat ya Wawa ya, waktu ngomong terima kasih Mbak Novi.
Terima kasih Mas Novi ya. Pas ke Densu, terima kasih Mas Densu itu anjir. Padahal yang membantu awal Teh Novi ini kasihan Teh Novi jadi sakit hati kayaknya nggak sih? Ditolong malah ditodong gitu. Ditolong dapat 1 M, ditodong. Jangan dibalikin duitnya, jangan diambil lagi loh. Terima kasih buat teman-teman, let's go. Kita bacain dulu ya teman-teman yang udah mensupport, let's go. Yang pertama ada Sultan Hongkong kita. Siapa lagi kalau bukan Sri Wahyu 891, tepuk tangan. Aduh, Mbak Sri Wahyu terima kasih ya. Ini let's go sumbangin ke Mas Agus ya. Ikhlas nggak Mbak Sri Wahyu 891? Terima kasih ya dok. Dari Miss Oni gitu. Niat buat mata melihat malah mata ketutup duit. Waduh, Agus waduh. Oh, Mas Agus dan keluarganya terbalik ya. Mas Agus matanya gelap akan donasi banyak. Kalau keluarga yang lain matanya silau gitu. Silau 1 M ya. Gara-gara banyak donasi gitu. Jadi terlena gitu. Apa seperti itu? Nah, kita tunggu kelanjutannya ya. Kayaknya nih drama masih akan sedikit panjang sih sampai benar-benar diusut ya. Kalau ini sampai Agus ngambil Farhad Abbas, wah panjang nih drama itu. Dari Anggi Momom 97 makasih. Buat Teh Novi siram aja lagi. Buat sebelah kan belum kena. Maksudnya siram aja lagi dengan siraman rohani. Gitu maksudnya kan ya? Mbak Anggi Momo ya? Iya kan? Bener kan? Jadi guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport Let's Go. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Jadi yang bisa Resu sampaikan, Let's Go harap sih Mas Agus tidak terlena dan tidak menggandeng Bang Farhad Abbas ya gitu. Karena nanti duit 1 M-nya malah habis jadi bayar Bang Farhad nih, Mas Agus gitu. Hati-hati ya gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.